Ya, kita banyak dengar ya masalah badan hukum yang kadang-kadang mendapatkan masalah yang besar menurut saya ya, besar dengan para investornya, khususnya mungkin seperti koperasi, seperti ya badan-badan hukum yang sejenis itulah kan, yang mengumpulkan dana masyarakat terus lantas terjadi permasalahan di internal. Itu kita dengar tuh banyak sekali gitu loh. Terus kan ada proses yang disebut dengan PKPU ya, penundaan kewajiban pembayaran hutang itu. Pertanyaannya apakah itu hal yang biasa saja? Ya itu memang hal yang normal-normal saja terjadi. Ya, jadi badan hukum itu bisa seperti itu adalah hal yang biasa yang lumrah. Tapi yang nggak lumrah itu adalah ketika terjadi tindak pidana di dalam organisasi ataupun di dalam korporasi itu ataupun dalam person tadi yang berkenaan dengan yang kita sebut apa itu adanya tindak pidana di dalam korporasi itu sendiri. Nah, dalam proses PKPU sih bisa-bisa saja, tapi yang kita tahu bahwa yang namanya PKPU itu tidak sama sekali menghapuskan adanya tindak pidana itu. Ya, kalau PKPU itu ada dua hasilnya tuh, bisa pilot, bisa juga nanti terjadi homologasi ataupun yang disebut dengan perdamaian. Yang saya mau berbicara itu adalah masalah perdamaian. Perdamaian itu ya bisa saja terjadi, tapi dengan satu catatan, ingat baik-baik bahwa tindak pidana yang sudah terjadi dalam badan hukum tersebut tidak sama sekali bisa menghapuskan pidananya itu. Jadi artinya pidananya tetap ada dan bisa diusut oleh penegak hukum. Jadi kesimpulannya adalah apapun hasilnya pilot, homologasi, apa segala itu, di dalam azas hukum itu tidak ada tindakan-tindakan keperdatan yang bisa menderohat tindak pidana. Jadi bagi yang merasa dirugikan akibat daripada tindakan-tindakan pengurus dari ataupun beheran dari satu badan hukum itu bisa menuntut, ya itu adalah hak dan tidak bisa menghindar para pengurus itu walaupun telah menjadi mantan pengurus tetap aja bisa dituntut untuk bertanggung jawab. Jadi tuh rekening 4 barnya itu menyeluruh collegial liability yang harus dipertanggungjawabkan karena satu tempo badan hukum tersebut melakukan kecurangan-kecurangan, melakukan ketidaktransparanan sehingga investasi yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Sehingga akibat daripada itu orang-orang yang merasa dirugikan itu ya bisa mencari keadilan seperti itu. Hanya tidak bisa ditutup dengan cara-cara homologasi, dengan cara-cara pilot dan lain sebagainya itu. Apalagi ketika kepilotan itu sudah dijatuhkan, terus muncul juga mungkin adanya kreditur-kreditur fiktif dan sebagainya yang sengaja dibuat oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi saya ulangi lagi, apapun upaya dari keperdatan itu sama sekali tidak bisa menghapus pidana. Jadi penegak hukum tidak usah ragu-ragu. Tegakkan hukum ini apabila nanti terdapat dan kita penegak hukum bisa membuktikan bahwa ada tindak pidana, jauh usah ragu. Karena tidak ada azas yang mengatakan bahwa perdata bisa menghapus pidana. Demikian, semoga kita semua sehat dan sukses selalu.